Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan FTP server dengan nama saya Muhammad Taufikur Rahman Algani dan NIM 19360013. Oke. Jadi yang pertama, apa sih server itu? Nah, server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Nah, data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke web server. Jadi web server itu adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman, situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Nah, fungsi web server itu apa sih? Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, nah, secara umum beberapa fungsi web itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, namun jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Web server sebagai hardware itu fungsi web server untuk bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Nah, web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Terus, baik sebagai servernya, selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Nah, ada banyak web server yang saat ini tersedia. Salah satunya adalah Apache. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan layanan web server? Kita bisa menjalankan layanan web server pada server lokal jika hanya untuk coba-coba. Nah, caranya kita dapat mengunduh file instalasi web server, kemudian letakkan pada komputer lokal. Nah, tetapi jika menggunakan cara ini Anda tidak bisa mengaksesnya dari mana saja, kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dinamis. Nah, solusi lainnya adalah dengan menyewa perangkat VPS pada penyedia layanan VPS saat melakukan order layanan VPS. Biasanya sistem operasi bawaan sudah tersedia. Nah, Anda tinggal mengklik saja dan VPS Anda sudah siap dengan sistem operasi yang diinginkan. Dan Anda ada dan tidaknya web server tergantung pada sistem operasi yang Anda pilih. Ada yang menawarkan web server dengan paketnya. Jika belum terinstal, Anda bisa melakukan proses instalasi web server dengan melakukan akses ke VPS. Nah, cara melakukan akses ke VPS adalah menggunakan SSH. Nah, saat web server sudah terinstall, kita bisa melakukan akses ke VPS menggunakan alamat IP VPS. Nah, website Anda juga bisa diakses jika terdapat pada folder HTTP yang sudah dipersiapkan. Nah, selanjutnya FTP atau bisa disebut File Transfer Protocol itu adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server yang bisa disebut upload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik misalnya seperti flash disk, kabelan, dan sebagainya. Nah, fungsi dari FTP server itu sendiri adalah pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Nah, di sini untuk aplikasi FTP Silent ada beberapa contohnya. Yang pertama ada FileZilla. Nah, FileZilla ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap.
Aplikasi ini mendukung beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan juga Windows. Nah, kelebihannya dapat melakukan transisi simultan ketika kita mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Nah, namun aplikasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, itu makin lama pula kita proses uploadnya. Nah, selanjutnya ada WinSCP, meskipun nggak sepopuler FileZilla itu, WinSCP itu merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Nah, protokol yang bisa ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Nah, selain juga terintegrasi dengan Pagian atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Jadi kita nggak bisa menggunakannya di sistem operasi yang lain. Contohnya seperti Linux, OS, dan sebagainya. Ya, iOS, maaf. Selanjutnya ada GFTP. Nah, apa itu FTP GPTF? GFTP itu merupakan aplikasi FTP lain yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Jadi jika sebelumnya itu di Windows, sekarang hanya tersedia di Linux. Nah, aplikasi ini adalah proses open source, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTP, SSH, HFSP. Nah, sayangnya aplikasi ini juga hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi phone FTP menggunakan antar jaringan lokal saja atau LAN. Nah, jadi segitu penjelasan saya mengenai web server dan FTP server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.